Oke, I am overwhelmed. AI agentnya udah banyak banget masuk ke aku hari ini. Hari ini aku udah selesain semua pekerjaan aku. Bisa dikatakan day to day, aku bisa selesain pekerjaan 9 to 5 aku tanpa harus discuss sama orang lain. Ini sangat menyebalkan. Selama 5 hari, pekerjaan 9 to 5 aku diambil alih oleh AI agent. Hanya buku yang jadi penyelamat aku dari identity crisis. Sebagai orang yang selalu menganggap kalau pekerjaan adalah bagian dari identitas aku, saat ini diambil alih oleh AI agent, kalaplah identitas aku ini. Untuk menjaga aku tetap eksis, tetap penting, tetap Priska, buku adalah satu-satunya penyelamat aku. Setidaknya saat aku baca buku, aku bisa menarik kesimpulan sendiri, bisa berpikir sendiri tanpa bantuan AI sama sekali. Karena sisa waktu lainnya, yaitu pekerjaan aku, udah diambil alih oleh AI agent. AI agent itu beda banget sama AI yang biasanya kita pakai. Dan dampaknya itu lebih negatif daripada AI yang biasanya kita pakai. Setidaknya itu yang aku rasakan selama 5 hari eksperimen ini. AI agent itu otonomik, artinya dia bisa ambil keputusan sendiri sampai goals-nya itu tercapai. Sedangkan AI biasanya yang kita pakai itu hanya merespon untuk satu prompt aja. AI agent bisa hasilin berbagai output ke berbagai aplikasi yang kita pakai. Kalau kita pengen enggak kerja sama sekali pun bisa juga. Yang penting semua pekerjaan kita itu bisa dilakuin sama AI agent. Sedangkan AI biasa hanya hasilin satu output di aplikasi mereka saja. AI agent itu sangat goal oriented. Dia bisa lakuin sebanyak apapun tugasnya asalkan goals-nya tercapai. Sedangkan AI biasa tidak didesain seperti itu. AI biasa hanya melakukan satu tugas saja yang diberikan saat itu juga. 3 karakter AI agent inilah yang ngebuat aku identity crisis. Aku akan breakdown ini melalui eksperimen yang akan aku lakukan, apa yang aku rasakan secara kognitif, ability, dan juga secara mental health. Refleksi yang akan aku lakukan selama eksperimen ini akan aku kaitkan juga dengan penelitian-penelitian yang ada dan juga narasumber yang akan aku wawancarai. Tapi sebelum kita langsung ke eksperimennya, aku mau jelasin sedikit tentang pekerjaan aku dan gimana AI agent akan ambil alih pekerjaan aku ini. Aku bekerja sebagai performance marketer. Secara fundamental, ini itu kerjanya adalah ngebawa omset ke perusahaan lewat iklan. Bisa jadi iklan Facebook, TikTok, ataupun iklan Google. Secara detail, pekerjaan aku itu adalah menganalisis performa iklan, kemudian membuat laporan di Google Sheet, kemudian juga kasih laporan yang udah diolah ke bos ataupun klien, membuat copy ataupun script iklan, kemudian editing iklan, dan juga set iklan di platform. So far, 89% dari pekerjaan aku ini bisa aku kasih ke AI agent. Sedangkan pekerjaannya yang bersifat decision making ataupun yang lebih detail dan kompleks itu masih aku yang ambil alih. Kenapa AI agent bisa ambil alih 80% pekerjaan ini? Karena pekerjaan ini itu bersifat repetitif. AI agent itu terdiri dari 3 komponen. Ada goal, brain, dan task. Di goal, kita biasanya set hal-hal yang berkaitan dengan goal tugasnya. Misalnya gini, di memori kita jelasin tugasnya itu apa, misalnya gini. Terus di task itu biasanya ada tools yang berkaitan dengan tugas-tugas kita. Misalnya kita pakai Google Sheet, Slack, ataupun tadi aku pakai platform Facebook. Dari contoh ini kita bisa simpulin kalau AI agent akan ngelakuin tugas ini itu setiap hari sampai kita tekan tombol stop di AI agentnya. Agentnya udah masuk, ini banyak banget nih dikasih input sama dia hari ini. Aku hari ini bangun agak telat, and that's okay. Setidaknya dia udah ngerjain 20% pekerjaan aku. So, I feel productive today. Di day one aku ngerasa AI agent ini tuh bisa ngasih dampak yang positif ke aku. Aku ngerasa ada beban kerja yang ada lagi di sana karena udah dikerjain sama AI agent. Yang aku rasakan ini adalah cognitive offloading. Cognitive offloading kita lakukan secara sengaja dengan cara mentransfer beban otak ataupun memori kita ke alat yang lain biar kita itu lebih produktif. Di day one ini aku juga nemuin perbedaan gaya kerja aku dulu saat nggak ada AI agent dan hari ini saat ada AI agent. Perbedaannya itu ada di bagian motivasi. Dengan AI agent, kerjaan yang aku kerjakan setidaknya itu nggak mulai lagi dari nol. Dan ini ngebuat aku lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini berbeda banget sama style aku sebelumnya yang harus ngelakuin hal lain-lain dulu sebelum akhirnya bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini aku udah selesaiin semua pekerjaan aku di jam 15. Sebenarnya masih banyak banget yang harus aku review dari output AI agent, tapi nggak apa-apa karena toh besok aku bisa dapat input yang lebih fresh lagi dari dia.
Pokoknya, AI agent ini tuh ngebuat aku lebih produktif banget. Bahkan aku bisa ngelakuin side hustle karena yang wajibnya itu udah selesai. Tapi, meskipun aku merasa produktif, ada gitu sesuatu yang kayak apa ya, hilang. Aku nggak tahu itu apa. Oke, I am overwhelmed. Salah satu tugas AI agent adalah ngirim ideas. Itu ideasnya lengkap dengan hook, script, CTA-nya, pokoknya lengkap deh. Aku cuma perlu editing doang. Masalahnya, aku tuh ada beberapa klien. Jadi bisa bayangin, inbox aku tuh penuh banget. Kemarin aku nggak realize hal itu. Rupanya hari ini karena kemarin aku nggak ngecek inbox-nya, karena kemarin aku lagi nggak butuh ide iklan gitu. Hari ini tuh bertumpuk lagi sama inbox yang baru. Jadi banyak banget, semuanya belum aku baca. Aku merasa overwhelmed karena aku tuh harus edit semua input yang dia kasih. Dan aku rasa dengan flow kerja yang seperti ini, malahan hasil pekerjaan aku itu nanti bakal kurang kreatif. Karena step krusialnya, yaitu bagian inisiasi ide, itu udah diambil alih oleh AI agent. Aku cerita hal ini ke psikolog yang aku kenal, dan ini adalah tanggapan dia. Kalau ditanya sekarang nih, mungkin dari Rizka juga udah menjalani, bertahan dengan pengaturan yang seperti ini pasti bisa. Tapi lama-lama akan ada di titik, atau mungkin udah akan merasa di titik yang stuck. Karena apa? Kok feeling stuck ini bisa muncul? Padahal kalau ditanya harusnya enak dong, udah dibantu mikir gitu kan. Kita tinggal edit gitu, kesannya yang kayak tinggal ngedit, cuman ngedit. Kesannya harusnya disyukuri, padahal kalau kita sebagai manusia yang sehat gitu ya, kita bisa bilang itu tuh sebenarnya kita akan bergerak memenuhi needs kita sehari-harinya. Needs ya, kalau sehari-hari kan kita pasti needs sandang pangan papan gitu ya, untuk kadang needs juga untuk punya teman dan lain-lain. Tapi yang kita sering kali lupa, kalau kita udah di titik tertentu udah terpenuhi nih, misalnya oh ya aku tetap bisa menghasilkan, aku tetap bisa diterima di pekerjaanku ini, tapi kayak ada yang kurang gitu. Dan disitulah kita lihat ada needs lain yang lebih tinggi, yaitu kalau dari Abraham Maslow itu adalah yang namanya self-actualization, aktualisasi diri gitu. Dan aktualisasi diri itu bukan kondisi, tapi adalah sebuah kebutuhan dari manusia gitu. Dan untuk memahami si aktualisasi diri ini sebenarnya kayak apa sih, intinya di dalam aktualisasi diri itu akan membahas tentang personal growth and purpose. Jadi udah bukan lagi yang tentang cuman kebutuhan dasar doang, tapi ini udah lebih yang growth dan ada purpose-nya. Itu kita hidup bisa, tapi hidup dengan tujuan, dengan purpose itu kan pasti beda ya gitu rasanya. Nah, jadi kalau kita udah di titik itu akan merasa dibatasi sama si AI. Kenapa? Karena kalau kita mau grow, pasti kita grow-nya jadi diri sendiri kan? Diri sendiri gitu. Berarti diri sendiri yang autentik. Maunya ya, aku ini mikirnya gimana, yang aku rasa bagus gimana gitu. Dan aspek dari si self-actualization ini adalah authentic itu tadi satu, sama kreatif gitu. Jadi menjadi kreatif itu adalah kebutuhan manusia sebenarnya gitu. Itu part dari kebutuhan manusia, sehingga kalau nggak tercapai kita akan merasanya apa? Kita merasa kayak dikendalikan sama sesuatu, kayak berasa nggak ada power atas diri kita sendiri, atas karya kita, dan bahkan bisa berkembang jadi perasaan out of control. Reflection akhir hari ini adalah, memang tadi pagi aku overwhelmed ya sama ideas yang sungguh banyak, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau AI agent itu udah nyelesain pekerjaan aku yang lain. Jadi aku 2 kali lebih produktif daripada sebelumnya, dari saat aku nggak pakai AI agent. Itu hal yang bagus, tapi I have some concern. Kita lihat nanti 3 hari ke depan gimana. Ada satu hal yang nggak bisa aku otomatiskan ke AI agent yang lupa aku mention di awal, yaitu phone call dan meeting. Hari ini adalah jadwal aku meeting, jadwal aku phone call. Alasan yang ngebuat phone call itu nggak bisa dilakuin sama AI agent adalah ini tuh perlu human to human interaction. Meskipun pembahasannya terkait info yang mungkin yang AI tahu jawabannya apa, human tuh perlu empati dan juga insurance. So far ini nggak bisa dikasih oleh AI agent. Asuransi ini maksudnya gini, kalau bos ataupun klien kita nanya, kemarin kok
penjualannya rendah banget, human bisa jawab, oh tenang aja bos, hari ini kita bisa dapetin penjualan 2 kali lipat daripada yang kemarin karena hari ini iklannya itu bagus banget. Tapi kalau AI agent ataupun AI, dia bakal jawab, oh kemarin penjualannya nggak bagus karena iklannya nggak bagus. Di day 3 ini aku mulai melihat dari sisi human to human interaction ini. Aku sempat bilang ke kalian kalau AI agent itu akan ambil alih bagian laporan. Laporan ini secara otomatis akan dikirim ke Google Sheet dan juga dikirim ke Slack. Tapi yang kirim langsung ke bos ataupun klien aku adalah masih aku sendiri, bukan AI-nya langsung. Karena susunan kata yang dibuat sama AI agent meskipun secara quality bagus, tapi susunan kata yang dia pakai itu masih jauh dari style berbicaranya aku. Pasti di antara kalian ada yang berpikir gini, kenapa nggak bilang aja ke klien atau bosnya kalau selama seminggu ini laporannya itu akan diambil alih oleh AI agent. Honestly, I want to, tapi aku takut. Aku takut kalau bos aku ini ataupun klien aku ini tuh mulai memandang aku sebagai orang yang nggak bernilai lagi. Karena jujur, laporan yang dibuat sama AI agent itu kualitasnya lebih bagus daripada laporan yang biasanya aku buat. Perasaan ini yang juga akhirnya ngebuat aku kurang nyaman pakai AI secara umum dan juga nggak nyaman saat nggak pakai AI karena aku tahu kalau aku nggak pakai AI, aku bakal lebih kalah dari orang-orang lain yang pakai AI. Di interview aku dengan Kak Jo Irene, dia ada ngebahas tentang isu over dependency ataupun ketergantungan dengan AI. Pembahasannya sangat relevan dengan perasaan yang aku rasakan di day 3 ini. Kalau dia sudah di over dependence, dia udah akan merasa overwhelmed, kayak udah nggak bisa lagi mencerna mana yang baik, mana yang enggak. Karena apalagi sebegitu banyak informasi ya, akan ada perasaan sebenarnya nggak nyaman gitu. Karena dependensi juga belum tentu nyaman rasanya, apalagi ya udah over dependence itu tuh biasa udah rasa nggak nyaman. Sebenarnya cirinya yang perlu kita waspadai gitu, kayak nggak nyaman saat ada dia dan saat tidak ada dia, namanya dependence gitu. Saat tidak ada si AI ini, kita juga nggak nyaman. Yang kedua adalah udah disfungsi. Sebelum ada AI sebenarnya kan manusia udah ada kapasitas untuk problem solving. Gitu. Fungsi otak kita kan problem solving. Jadi kan tanpa AI sebenarnya bisa. Tapi kalau udah sampai tidak bisa, disitulah kita udah bilang ini udah pasti dependent. Dari pembahasan dia, aku mulai berpikir selama 2 tahun ke belakang, setidaknya saat GPT mulai booming, kita selalu gunain ChatGPT untuk brainstorming. Kalau ada tugas atau tugas apapun itu, pasti kita nanya dulu ke dia karena kita malas berpikir. Nampaknya itu bukan sesuatu yang fatal. Tapi kalau ini akhirnya menjadi suatu pola kerja, selalu aja ada keharusan untuk tanya ChatGPT dulu sebelum akhirnya kita memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Lama-kelamaan ini akan membuat kita insecure sama diri kita sendiri, sama ide yang kita cetuskan sendiri. Rasa nggak percaya diri ini adalah bagian dari FOMO kreatif. FOMO kreatif itu muncul karena kamu takut kalau ide yang kamu pegang sekarang mungkin belum cukup baik. Nah, untuk menghilangkan rasa takut itu, kamu perlu insurance dari brainstorming dengan ChatGPT. FOMO kreatif ini berkaitan banget dengan kepercayaan diri sama kreativitas. Makin kamu FOMO, makin rendah kepercayaan diri kamu. Makin sering kamu brainstorming sama ChatGPT ataupun AI tools lainnya, makin rendah kepercayaan diri kamu sama ide yang kamu punya. Ada penelitian yang ngebahas ini, di mana sebagian besar responden menjawab kalau mereka itu merasa lebih kreatif saat bekerja mandiri daripada mereka bekerja dengan AI. Ini bukan berarti kalau kita pakai AI kita jadi nggak kreatif, tapi menurut hemat aku harus ada proporsinya. Aku cukup concern dengan ini sehingga ya perlu dibatasi gitu. Ranah apa yang kita pakaikan AI sama apa yang nggak perlu. Gitu misalnya, ya kalau misalnya nanya kayak aku lebih baik makan apa? Ya kadang itu antara kita bisa jawab sendiri atau nanya ke teman baik kita, gak perlu nanya ke AI gitu sebenarnya. Nanti dia akan nge-breakdown kan nutrisi makanan ini, kayak sebenarnya nggak perlu gitu. Kadang ya kita yang menggantungkan diri kita ke AI untuk ranah-ranah yang tidak perlu gitu. Seperti yang kalian lihat, this is my office. No people, just me. Bisa dikatakan day to day aku bisa selesaiin pekerjaan 9 to 5 aku tanpa harus discuss sama orang lain. Sebelum di take over sama AI agent pun, kawan discuss aku adalah AI. See the problem there? Kalau ada yang bisa kita discuss sama AI, ngapain juga kita buang-buang waktu untuk discuss sama manusia? Karena menurut aku, nggak ada masalah juga kalau kita discuss sama AI. Sayangnya, kita kan masih hidup di dunia manusia. Berarti kita pasti nggak mau kehilangan sense of humanity-nya. Kemanusiaan kitanya jangan sampai tumpul gara-gara si AI ini. Maksudnya apa Kak sense of humanity gitu yang dimaksud? Karena AI nggak pernah
hampir nggak pernah salah, nggak typo gitu kan. Sedangkan kalau manusia kan nggak boleh salah, apa kayak ya bisa salah, bisa typo, bisa lupa gitu. Jadi kesannya nggak efektif, tapi kita lupa yang tumpul di dalam diri kita adalah kemampuan kita untuk memaafkan, mengklarifikasi. Kita lupa untuk mentoleransi. Kita jadi tumpul gitu kemampuan itu, padahal itu adalah kemampuan yang penting banget untuk kita bisa berinteraksi sama manusia gitu. Akhirnya kalau kita terlalu bergantung sama si AI ya kita mempengaruhi interaksi kita dengan manusia lainnya di dunia real ini gitu. Kita jadi kayak terbiasanya dampaknya ya kalau secara psikologis adalah jadi cepat marah gitu, kayak cepat irritated, kayak aduh gini aja nggak bisa, aduh gini aja nggak kepikiran gitu. Saat pekerjaan aku diambil alih oleh AI agent, intensitas aku berinteraksi dengan AI itu meningkat daripada sebelumnya. Aku sibuk mengkritisi output yang dikasih sama AI agent, optimasi sistemnya, kemudian terus berpikir apalagi ya yang bisa aku kasih ke AI agent hari ini. Di bagian awal video ini, aku udah bilang ke kalian kalau satu-satunya yang menyelamatkan aku dari identity crisis saat mini eksperimen ini terjadi adalah baca buku. Pasti kalian mikir, drama banget lu, masa 5 hari eksperimen aja udah identity crisis? Identity crisis itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu bingung siapa diri dia, apa peran dia di dalam kehidupan ini, apa kontribusi ataupun nilai yang bisa dia berikan ke kehidupan ataupun pekerjaan. Saat AI agent ngambil alih pekerjaan aku mulai berpikir kembali, kalau ini diambil alih oleh AI agent, apa dong nilai yang bisa aku berikan ke masyarakat supaya aku tuh masih tetap relevan dan berharga? Karena kalau tidak relevan dan berharga lagi, ya aku nggak ada pemasukan lagi gitu istilahnya. Selain pemasukan itu, aku juga mulai kehilangan kepercayaan diri aku karena rupanya skill yang aku bentuk selama beberapa tahun kebelakang rupanya sangat mudah dikerjakan dan lebih bagus kualitasnya oleh AI agent. Kalau tandingan aku adalah AI agent, aku pasti kalah karena secara intelektual pasti dia lebih jago daripada aku yang hanya manusia biasa. Mungkin hanya menghitung tahun aja kapan pekerjaan aku ini diambil secara full oleh AI agent. Hal yang menyelamatkan aku atau setidaknya ngebuat aku fokus kembali pada nilai yang aku punya adalah saat aku keluar berinteraksi sama manusia, baca buku, dan nulis. Setidaknya saat aku melakukan kegiatan ini, aku nggak perlu AI untuk ngebantu aku. Aku secara fully gunain otak aku untuk berpikir, mengidentifikasi masalah, cari solusi, dan ngerasain tantangan-tantangan yang ngebuat otak jadi lebih evolve. Lucu kan? Aku ingin menutup eksperimen ini dengan menyarankan kalian untuk juga coba AI agent. At least try out 5 hari. Just to see bagian pekerjaan kalian yang mana sih yang bisa diambil alih oleh AI agent. Kemudian refleksikan apa yang kalian rasakan. Aku yakin mini eksperimen itu akan berikan kalian pandangan yang baru gimana seharusnya kalian pakai AI dan akan ngebuat kalian lebih aware tentang masa depan kalian karena ke depan bakal ada new kompetitor yang lebih mature, yang lebih mantap. That's it for this video. Aku harap video ini bisa bawa message yang positif ke kalian. Aku udah siapin next video yang bisa kalian tonton di samping. Aku jamin videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian tertarik untuk relevan di AI. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.